Ya ini Yang sesuatu, Super Ken menggunakan Alice. sesuatu yang baru lagi meskipun nggak baru-baru banget. Iya. Untuk Bigetron Alpha kita sudah pernah melihat Alice sebagai jungler. Sustain di depan, bisa nerima damage dan bisa melompat ke belakang ini untuk mencari Nathan. Tapi harus tetap berhati-hati dengan adanya interference superposition. Nah itu dia, galau. Galau dia. Ya wes kalau begitu, sekarang waktunya kita melihat bagaimana. Ini enggak tentang dari dua god laner saja. Ini dari kedua tim yang akan bertarung mencari poin lagi. Tapi kita mau dengar dulu suara yang ada di MPL Arena nih ya. Kingdom, are you ready? Oke, Bigot Troopers, are you ready? Ya wes kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Udah terlihat satu buah agresivitas terjadi di arah mid lane. Ki dan Moreno dipaksa untuk mundur perlahan-lahan. Dan kita tahu bagaimana Super Ken dengan Alice ini harus dibantu dan juga di cover farmingnya. Buat di awal ya. Iya, di Karena awal. memang butuh banget sebelum bisa punya item ya. Minim satu item dulu. Atau mungkin untuk bisa kontes di purple buff di awalnya. Yep. Sementara Irat dengan penggunaan Baxianya masih tadi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu Little Wonder dan berhasil di bawah. Ki, tadi sepertinya cap sudah dia gunakan, hanya saja untuk sekarang terlihat ada pergerakan dari Roger Lycan Pons yang dikeluarkan untuk sekarang. Terjebak satu hit terakhirnya. First blood untuk Brusco. Wow, flicker ofensif dari Brusco menghasilkan 1 poin kill yang cukup mahal. Eman, sang god laner yang berhasil untuk dihilangkan, bahkan men-trigger juga Purify yang digunakan. Namun untuk sekarang, Moreno harus mundur dulu. Masih cukup agresif ya, karena memang ini perlu dipaksakan melihat bagaimana jungler dari Bigetron Alpha juga. Alice yang memang masih belum bisa aktif kalau belum punya Blood Oath. Dan Super Ken dengan jungler Alice. Mage dia punya Impure Rage juga. Sedangkan dari Irat bermain dengan Emblem Tank standar untuk Baxia Firmness juga. Buset dah. Bukan Vitality tapi Firmness untuk menambahkan magic dan juga physical defense dia. Oke, dan sekarang Super Ken cukup berani ya. Dia sendirian walaupun baru tadi Ki-nya sudah hadir pula. Tapi satu flank blocknya dia bisa berpindah tepat dengan sangat-sangat cepat. Wah, ditempel lagi ya. Ini Brusco udah mulai coba untuk screening pergerakan dari Super Ken. Meanwhile, in the top lane terjadi adanya pembagian XP juga untuk sama-sama bisa mendapatkan source ultimate. Setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan. Yep, dan sepertinya sekarang turtle yang pertama menjadi milik dari RRQ Hoshi. Ya, tanpa gangguan sama sekali. Mengingat dari Super Ken-nya juga masih struggling dengan purple buff-nya, Om. Yep, harus di-secure dulu ya. Daripada menang di turtle-nya nanti, tapi mereka bisa kehilangan lebih banyak lagi untuk buff yang membuat nanti power dari Super Ken juga menurun. Oke, dan ini dia dari Talents Prediction ya. 4-2. Yap, 4-2 sepertinya. Namun sekarang Brusco hanya melihat dari kejauhan. Skylar di bawah masih menahan satu wave minion tersebut dan juga Brusco sudah menampakkan wujudnya. Ini emang agak cukup struggle ya kayaknya untuk berhadapan dengan Nathan ya. Dan sepertinya sejauh ini dari early game yang udah mulai bisa dipegang tipis-tipis sama RRQ Hoshi. Ya nggak membuat dari Bigetron gentar. Karena kalau misalkan di drag ke arah late game juga ini cukup bahaya loh. Iya, dimana untuk late game mungkin buat RQ Hoshi mereka punya Skylar. Oke, dan Iran berhasil menabrakkan dirinya. Entropy langsung dikeluarkan tapi Ki masih berhasil kabur. Barusan terlihat the satu. Molinas Musa dikeluarkan pula. Ya, memang ada Guardian Reflection ya, tapi langsung bisa di-cancel dengan adanya Molina Smooth tadi. Iya itu dia ya. Dan sepertinya masih bisa dihalau juga damage output yang disumbangkan oleh pemain-pemain dari RRQ dengan langsung bergerak mundur. Sejauh ini masih aman-aman aja, masih belum terjadi adanya inisiasi berlebih lagi juga. Karena memang early ini harus secure. Karena kalau misalkan udah domino effect di early-nya nanti bakal terasa sampai akhir loh. Kalau Iya. flop. Ya terutama ya ini gold lane sih yang memang selalu diganggu ya. Agar jangan sampai ada keleluasaan nantinya untuk Skylar bisa mengumpulkan itemnya lebih cepat nih dibandingkan dengan Eman. Yap, dan key charge-nya connect dan sekarang waktunya untuk mereka bertarung tapi Barasnya sudah join juga ke dalam pertempuran. Kita lihat seperti apa lagi pertarungan yang udah mereka lakukan karena Numen Blast dari connect karena beberapa player dan Brusco menjadi korban yang Lycan Pons langsung dikeluarkan begitu saja. Eman yang masih mencari celah untuk bisa menggaruk lagi siapapun korban yang ada tepat di dalam area pertempuran itu dan sekarang dia balik lagi ke bawah. Satu Numinant Blast yang on point juga mengunci 2 pemain langsung dari RRQ Hoshi. Dan satu Heartguard berkombinasi dengan adanya Blood Oath. Semakin pede lagi apalagi kalau Of Destiny sekarang sudah dikantongi oleh Super Ken. Iya itu tebel banget tadi untuk Super Ken-nya. Dan yang kita bilang tadi ya, hero momentum di tangan Ki ini sangat-sangat berbahaya.
Dan tertabrak lagi tapi cukup berani dan terlalu dalam sepertinya ya. Ke outer turret yang ada di area mid. Hanya pok tipis saja tadi untuk menakut-nakutin mungkin, untuk memaksakan agar lawannya mundur. Dan so far memang bagaimana Brusco akan melakukan setup di turtle ini. Super Ken juga dia sudah mulai bersiap-siap. Lihat bagaimana cepatnya mungkin pergerakan dari Alice untuk bisa mencari bagian belakang, tapi sudah mulai di zoning pemain kita. Iya, dan terkena sudahlah ke arah beberapa player dan sekarang pertarungannya kembali terjadi, tapi Blood Out-nya udah langsung diaktifkan, bahkan tadi 16 langsung di-cancel begitu saja. Nananya mau pergi ke arah mana, sedikit lagi SP Tristan di dalam tubuh dari Nana, dan Nana menjadi korban di dalam area tersebut. Dan untuk sekarang Brusco masih menjadi korban kedua, dan Dodja hampir saja, tapi Moreno sedikit lagi masih ada. Satu absorb damage ditambahin, dan double kill berhasil didapatkan pula Irat. Wah. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan lihat bagaimana Ki berhasil juga untuk bisa menyelamatkan, tapi Irat Oke, dan Skylar hadir untuk bisa memberikan backupan terhadap area mid yang mereka miliki. Tapi Iratnya digaruk oleh Eman, tidak patah kukunya. wow, dan satu buah fight yang bisa dimenangkan oleh Bigetron Alpha dengan mengejutkan Flowing Blood menuju ke arah belakang. Dan akhirnya dengan durability tinggi, Super Ken berhasil delivering damage. Dan juga tidak mudah untuk ditumbangkan. Turtle jatuh ke tangan Bigetron Alpha pula. Ya, apalagi berhadapan dengan 4 Magic Damager. Kita langsung melihat mungkin adanya 2 Radiant Armor. Ini langsung disematkan bagi Bigetron Alpha. Ada di tangan Super Ken dan sangat sulit kali ini. Dengan adanya Radiant Armor, pertahanan awal Bigetron Alpha, hero mereka akan sustain. Wah, ini benar-benar menjadi sebuah fakta di depan mata mereka. Di mana ada satu tim fight yang mereka kalah total loh. Yep. Karena ini banyak banget AOE-nya kan. Yap, dan sekarang Super Ken yang hadir kembali ke bagian bawah, pede banget. Angela tinggal masuk ke dalam tubuhnya, dan sekarang 16-nya harusnya bisa connect, tapi ternyata masih bisa tercancel pula. Dan sekarang waktunya mereka bisa membapar habis ke arah beberapa player dimiliki oleh Arkeosi. Terlihat tadi ada satu player yang menjadi korban Clay-nya. Bahkan tuh sekarang Clay-nya tidak bisa lagi seperti rekan-rekannya, karena masih ada Skylar pula tadi menjadi korban tambahan. Dan sekarang Irat yang mau pergi ke arah mana, Irat yang mulai terkepung dan berusaha untuk bisa memberikan backup, tapi malah langsung ditelan begitu saja. Ada satu rekannya lagi siap untuk bisa memberikan sebuah backup, tapi Donnya masih berhasil selamat. Arkeosi rata untuk kedua kalinya untuk beberapa player yang mereka miliki. Hampir terwipe out, dan fight yang begitu berani dari Bigetron Alpha bahkan tidak bisa ditanggulangi oleh RRQ. Wow, dan masih terus juga. Dan ini yang belum terlihat mungkin bisa diselesaikan oleh RT Hoshia. Bagaimana mereka memecahkan puzzle ketika kalah di early game untuk Bigetron Alpha. Lihat, satu kali team fight dimenangkan Bigetron Alpha, team fight yang kedua terlihat lebih nyaman lagi Bigetron Alpha melakukan hal-hal tersebut. Wow, ini tabrak-tabrak banget sih ini Bigetron Alpha. Ini bahkan Alice-nya masih belum yang terlalu dapetin power spike-nya di late game ya. Iya, dan dia udah nge-pressure kan, Iratnya udah di level 8 loh. Benar-benar ketahan. Padahal kita tahu ada Tortoise Poisons. Ini membuat sebenarnya efek heal-nya berkurang. Benar. Tapi tidak mungkin dari segi pemberian damage ya, karena damage-nya juga AOE. Ini enak banget ya Om. Ini late game dari Alice itu didinai dengan adanya Angela. Absorb damage-nya kurang, masih ada lagi Lolita di situ loh. Yep. Jadi bertubi-tubi banget juga Bertubi-tubi banget. Diteruskankah buat team fight-nya karena sudah mulai dipok. Oke, sekarang waduh Dino-nya berubah tuh tadi kecil banget jadi. Saset ya. Tapi untuk Lord sekarang sudah muncul juga. Wow, oke. Boleh. Dan sepertinya ini juga nggak ngasih celah sama sekali untuk RRQ Hoshi bisa mengkontes karena Lord yang pertama. Yap, dan Super Ken sudah siap beserta dengan Eman. Bisa melumat habis Lord yang pertama untuk mereka. Ya karena ini juga damage per second kan yang diberikan sama Alice. Iya, dan Alice-nya pegang Oracle juga. Efek heal dari Angela dan juga dari efek dari Blood Out-nya akan lebih berasa lagi dengan tambahan 30%. Ini Moreno juga hadir dimanapun kapanpun ya. Betul. 100% kill participation yang dipiliki juga. Dan kali ini Skylar. Waduh, oke, Emannya masih berhasil pergi, namun di bagian belakang ada sebuah hal yang dilakukan oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Dan juga untuk sekarang terlihat Brusco-nya ditelan begitu saja. Dan juga pergerakan dari Eman masih dikejar-kejar oleh Iran. Akankah dirinya masih berhasil bisa selamat dari tersebut karena terjadi pertempuran di dua tempat sekaligus. Emannya berhasil dihancurkan, tapi sekarang Iran sempatkah masuk ke inner? Sempat. Yap. Dan ternyata titik tumpunya ini bukan ada di gold laner loh untuk Bigetron Alpha. Emannya dibiarkan saja mandiri. Dan ternyata jungle-nya yang mengacak-ngacak beserta dengan adanya hard guard di dalam tubuhnya. Ya benar, kelihatan memang mungkin yang dibahas tadi trionya nih benar-benar agresif sedari awal. Yap, tapi Hengki, Guardian Reflection bisa menahan segalanya. Itu dia ya, jawaban juga terpantul sudah. Dan lihat damage dari Don.
masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Ki secara mudah. Ya, masih cukup tebal ternyata dan bahkan purple buff sudah Benar. mulai dimakan oleh Super Ken. Ini udah mau level 15 loh Super Ken-nya di menit 10. Cepet banget loh Petan farming yang dia miliki. Dan again, Super Ken maju 16 dikeluarkan Connect ke arah beberapa play dan Clay. Menjadi korban lagi, Brusco menjadi orang terdua yang emang benar-benar bisa dihancurkan dari RRQ Hoshi. 2 orang sekarang lenyap. Wah ini bakal di follow lagi sih wave-nya di tengah. Sisa 3 pemain saja dari RRQ Hoshi. Dan lihat Super Ken kali ini kembali superior. Wah ini Super Ken hanya melihat dari belakang ya. Siap untuk flame bloodnya pergi ke arah mana tapi malah dulu sekarang Irat terjebak. Irat terlalu lama sepertinya berdiri di dalam area tersebut. Ketarik dia ya. Yep. Iya, ada missile export tadi. Iya. Dan lihat lagi-lagi ya, Super Ken mendorong pun sendirian sekarang. Dia udah sangat capable, dia sudah sangat mampu dengan item defense yang dimiliki. Dan kembali ya dalam posisi defense seperti ini, kita nggak ngelihat potensi chip bisa dioptimalkan. Iya, mungkin kalau lagi winning condition dia enak ya, dia bisa ada di mana-mana. Dia bisa nge-backupnya dengan shortcut, tapi dengan kondisi yang seperti ini memang butuh damage tambahan juga dan chip nggak bisa nge-deliver. Mereka bisa team fight sekarang. Mungkin mereka punya shotgun, mereka bisa team fight, tapi mereka kalah dari atribut dan juga dari item-itemnya. Iya. Sekarang Moreno udah punya NOD juga. Ini turret BTR gak ada yang kesentuh. Gak ada. Gak ada. Ini Aman semua. Oracle lagi. dipegangin semuanya. Sorry itu Iya bahkan loh. Oracle. Gimana ya late game didinai dengan adanya Angela gitu loh. Dan juga dengan pergerakan dari Lolita. Nambah panjang banget absorb-nya. Untuk dari Skylar-nya didinai lagi. Dengan adanya Guardian Reflection. Puyeng ini mereka. Benar. Dan juga ini perbedaan 4 level ya antara kedua belah jungler juga terlihat sangat signifikan. Yep. Apalagi kan Alice ya, tipikal magic yang bisa memberikan damage dan juga Wait. ada stun. Oke, dan sekarang Flying Blood-nya mulai maju lagi ke area depan. Blood udah langsung diaktifkan. Irat dikejar habis-habisan, disedot perlahan. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Bakal untuk Donald langsung panggilan dengan saja Panu 16 langsung dikuakam. Begitu saja double kill berhasil didapatkan oleh Eman. Dan Eman masih ingin lebih like Ponca akan ke connect ke dalam tubuh dari Brusco. Tapi ternyata Eman tidak sepreman itu karena dia pun masih memikirkan bagaimana kalkulasi yang dia miliki untuk bisa mendapatkan point kill. Ya, penuh kalkulasi dan gak mau terburu-buru juga Eman. Berhasil untuk mundur setelah mendapatkan 2 poin kill. 2 pemain hilang dari RRQ Hoshi. Lord yang pertama dicuekin sama Bigetron. Mereka fokus untuk hancurin satu base turret di arah tengah. Wah, sulit banget dan entropi sudah diaktifkan. Satu wave minion segera dihilangkan. Akankah mereka sanggup untuk bisa nge-defense area yang mereka punya sejauh ini? Aman. Aman. Aman sejauh ini. Tapi hilang 2 base turret dan bahkan ini akan menjadi Lord yang free. Tidak untuk akan ada Bigetron kontes Alpha. harusnya. Gak bakal ada kontes. Ini mereka tinggal ambil Lordnya. Mereka bisa maju bersama dengan Lordnya dan bahkan mungkin mendapatkan kemenangan buat game yang pertama. Wah ini unstoppable sih dari Elise juga. Gimana cara nge-punishnya? Ya mungkin ke arah Skylar dan juga Clay sebagai damagernya. Cuman masalahnya dari tadi dia mau ngasih damage aja udah kena hit duluan. Kena burst yang banyak ya. Iya, buset ditampol gak ada rasanya Maksudnya tuh. semakin di belakang juga belum tentu aman gitu loh. Yep. Ditabrak lagi pakai flowing blood. Ini kalau ngelihat kayak begini ya modelannya ya untuk Bigetron Alpha. Ini waktu kemenangan sudah datang. Silahkan melaksanakan daripada menunggu dia yang telah hilang. Aduh. Oke. Hilang. Aku Hilang. kira kamu tempat untuk pulang. Tapi kok kenapa menghilang? Nah, Tapi Lordnya pun sudah siap untuk masuk. Nu-16 sudah langsung diaktifkan tapi gak pada karena siapapun. Angela tadi udah masuk ke dalam tubuh dari Super Ken. Tapi untuk sekarang Donnya tidak bisa melakukan Base-nya? banyak hal. Donnya berhasil diajukan dan base-nya menjadi milik Bigetron Alpha. wow, satu kemenangan telak berhasil untuk diamankan.